Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terkhusus kepada rekan-rekan pers, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Seperti kita ketahui, proses pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di DPR sepertinya sudah akan mencapai tahap final ya. Dalam waktu dekat kemungkinan rancangan undang-undang tersebut akan segera disahkan. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM tentu menginginkan bahwa rancangan KUHP yang disahkan nantinya tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sehubungan dengan itulah maka pada sore hari ini kami hendak menyampaikan catatan kami terhadap naskah yang saat ini sedang dibahas, khususnya naskah yang terakhir ya, yang sedang dibahas di DPR. Saya sebagai selaku Ketua dan Komisioner Komnas HAM berharap penyampaian pandangan ini dapat menjadi masukan lebih lanjut dan membuka ruang lebih lanjut agar naskah RKUHP akan terus ditingkatkan kualitasnya ya, dalam memastikan hak asasi manusia. Nah, saya mengundang Ibu Anis Hidayah untuk memaparkan pandangan Komnas HAM terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Silakan Ibu Anis. Terima kasih teman-teman media atas kedatangannya. Ini momen yang penting bagi kita semua dan terutama Komnas HAM untuk menyampaikan sikap terhadap akan segera disahkannya rancangan undang-undang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa Komnas HAM sudah melakukan kajian dan analisis terhadap RKUHP. Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan karena di dalam RKUHP juga memuat tentang mandat-mandat terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat, di mana itu merupakan satu-satunya mandat Komnas HAM. Pertama adalah soal pelanggaran HAM berat. Berdasarkan analisis kami di Komnas HAM bahwa di dalam RKUHP menyatakan bahwa pemidanaan penjara untuk pelanggaran HAM berat, terutama untuk genosida dan juga kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, ini secara prinsip gitu ya, berbeda karena delik pelanggaran HAM yang berat dikenal dengan asas retroaktif dan juga prinsip yang tidak mengenal daluarsa gitu. Jadi apabila tanpa asas retroaktif dan prinsip tidak mengenal daluarsa, maka 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah selesai dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi. Padahal secara fakta kita menemukan korban-korban atas peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, dalam RKUHP maksimal penghukuman itu hanya 20 tahun. Sehingga sifat kekhususan extraordinary crime dari delik perbuatan pelanggaran HAM yang berat telah direduksi oleh tindak pidana biasa. Sehingga harapan cita-cita hukum untuk menimbulkan efek jera atau aspek retributif maupun ketidakberulangan menjadi tidak jelas gitu.
Apalagi diaturnya genosida dan kejahatan kemanusiaan ke dalam RKUHP dapat melemahkan bobot kejahatan atau tindak pidana tersebut, dikhawatirkan berkonsekuensi merubah kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa karena beberapa hal. Pertama, mengaburkan sifat khusus yang ada dalam kejahatan tersebut, dapat berpotensi menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum dengan instrumen hukum lain yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP serta memiliki celah hukum. Jadi ini sangat jelas kenapa kita menyatakan keberatan-keberatan dengan dimasukkannya tindak pidana berat di dalam RKUHP. Kemudian juga yang kedua terkait dengan hukuman mati. Masih dicantumkannya hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan alternatif gitu ya untuk mencegah tindak pidana dalam rancangan pasal 67 dan 98. Ini bertentangan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 45, pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik, di mana hak atas hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Meskipun demikian, hukuman mati memberikan catatan kemajuan dalam RKUHP yang baru, di mana hukuman mati bukan lagi merupakan hukuman pokok, namun pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu, dan ada pengaturan masa percobaan 10 tahun untuk merubah hukuman mati. Nah, atas dasar itu, terima kasih. Saya melanjutkan. Komnas HAM mendesak agar 1. Tindak pidana khusus dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan ke dalam RKUHP dihapuskan karena dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan dan penyelesaian kejahatan yang efektif karena adanya ajas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kemudian kedua, pasal-pasal yang berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran HAM untuk diperbaiki, seperti ketentuan dalam pasal 300 tentang hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ketentuan dalam pasal 465, 466, dan 467 RKUHP tentang aborsi agar tidak mendiskriminasi perempuan, tindak pidana penghinaan, kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal 218, 219, 220 RKUHP, tindak pidana penyiaran atau penyebaran berita atau pemberitahuan palsu, pasal 263 dan 264 RKUHP, kejahatan terhadap penghinaan kekuasaan publik dan lembaga negara, pasal 349 sampai 350 RKUHP. Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya sebagaimana dijamin dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi dan Sosial Budaya. 3. DPR dan pemerintah untuk tetap mendengar dan mempertimbangkan masukan publik terhadap RKUHP untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Meskipun kita punya catatan ya dengan terkait dengan kasus Undang-Undang 26 2000, tetapi di sisi lain Komnas HAM mengapresiasi DPR dan pemerintah khususnya dalam hal pertama penghapusan tindak pidana pencemaran nama baiknya, pasal 440 RKUHP. Kemudian juga kita mengapresiasi penghukuman pejabat publik atau pelaku yang melakukan intimidasi dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum, pasal 529 RKUHP. Seperti yang kita ketahui bahwa pasal ini merupakan pengakuan terhadap
Konvensi Anti Penyiksaan yang sudah kita ratifikasi tahun 98 dan sekarang sudah diadopsi ke dalam KUHP sehingga pelaku penyiksaan itu diancam dengan pidana. Kemudian apresiasi yang ketiga juga kita berikan karena untuk sanksi itu tidak hanya sanksi pidana, itu tidak hanya berupa sanksi berupa penjara, tetapi juga pidana kerja sosial dan pengawasan sebagai salah satu bagian pidana pokok yang menurut kita tentunya akan sangat berimplikasi pada jumlah terpidana yang harus menjalani hukuman di penjara, yang kita tahu bahwa mereka yang ada di penjara itu sudah sangat membludak ya, sudah melebihi kapasitas yang juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, demikianlah penyampaian pandangan dan catatan Komnas HAM terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sedang dibahas di DPR.